intinya alhamdulillah izin Allah nggak ada penyakit. Jadi kan 11 tanggal 10 lah, tanggal 10 itu berarti 13 hari yang lalu tuh kita baru kontrol bulanan, karena kalau bayi itu kan setiap bulan harus kontrol. Kalau hamil itu setiap bulan harus kontrol bulanan. Semuanya bagus, grafiknya bagus, alhamdulillah beratnya bagus, nggak ada penyakit apa, sempat 4D juga bagus, intinya semuanya bagus. Istri juga alhamdulillah izin Allah juga semuanya bagus, grafik menunjukkan angka yang bagus semua secara medisnya. Cuman memang kalau berat badan agak lebih kecil dibanding hamil yang 3 sebelumnya, tapi bukan satu hal yang hal yang signifikan lah gitu, masih aman. Semuanya itu berawal dari pas saya keluar kota ke Kalimantan. Istri itu sore-sore telepon video call, biasa kita video call, terus dia bilang si Ade, baby itu nggak gerak. Jadi akhirnya bawa ke rumah sakit, dicek semua segala macam. Akhirnya Selasa pagi itu sudah tidak ada detak jantung, jadi sudah meninggal dunia. Nah, gue juga postingnya itu kalau nggak salah Selasa sore, dan karena masih proses semua segala macam, akhirnya semalam kemarin siang tindakan induksi diambil karena kita memilih untuk apa istilahnya vaginal apa gitu, maksudnya dilahirkan secara normal gitu. Pilihannya kan cuma 2, ada normal ada sesar. Nah, kita memilih untuk normal dengan beberapa pertimbangan. Cuman memang tidak bisa langsung dilakukan pada saat hari Selasa itu karena kondisi Monik HB-nya turun, tensinya turun. Jadi semua upaya dari medisnya adalah mengembalikan dulu kondisinya Monik. Setelah semuanya stabil, baru dilakukan induksi. Makanya baru kemarin siang induksi. Nah, alhamdulillah izin Allah semuanya berjalan lancar. Induksi yang biasanya itu memakan waktu 1 hari 2 hari untuk lahiran dengan yang biasanya memakan waktu 1-2 hari untuk dilahirin dengan kondisi bayinya meninggal di dalam. Alhamdulillah izin Allah dapat banyak kemudahan dikasih sama Allah. Semalam jam 23.52, jadi 12 kurang 8 menit itu dapat satu kemudahan. Terus akhirnya baby dilahirkan, kondisinya bagus, semuanya bersih, organ tubuhnya juga bagus semua, keluar juga. Dari kita yang sedih itu jadi senang gitu lihat si Ade. Ya alhamdulillah hari ini dimakamin di sini. Dan setelah hujan pakai topi. Setelah lahir baru ketahuan bahwa si Ade itu bahasanya muntir. Jadi bayi tali pusar, dianya bukan kelilit begini, tapi si bayi karena alhamdulillah izin Allah aktif banget anaknya, jadi dia kayak tali pusarnya itu tuh kelilit kayak kita lagi peres baju gitu. Jadi itu yang membuat asupan makanan dan segala macam nggak bisa masuk ke bayinya. Dan itu
Ngelilitnya tuh begitu. Kayak gimana sih? Kesumbat mungkin ya Mas ya, jadi kesumbat Iya, aliran kalau- asupan makanannya ya. Kalau nyuci baju pada pakai mesin cuci kali ya. Cuci baju kan kalau meres tuh kan Iya, dia kan kelilit. Nah begitu juga si saluran apa tali pusarnya. Jadi asupan makanan dari ibu ke bayi itu karena itu lilitannya kenceng jadi nggak bisa masuk. Nah itu yang membuat ya qadarullah-nya Gamila balik lagi ke base camp. Berarti jenis kelaminnya apa dan Jenis kelaminnya perempuan di usia berapa? di usia 7 bulan. Beratnya 1370, panjangnya 39. Kasih nama siapa? Namanya Gamila Azahra Putri Pradana. Namanya Mungkin kan ini kan anak cewek gitu yang dinantikan sama keluarga juga nggak sih, apalagi istri tadi terpukul banget. Apa mungkin emang udah program sebelumnya pengen anak perempuan atau gimana? program sih enggak. Kita menyerahkan semuanya sama Allah aja sih. Ya apa namanya? Kalau jadi syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya alhamdulillah kemarin tuh jedanya kan 2 tahun. Nah yang 3 ini laki-laki, yang ini dapat perempuan. Ya hal yang ditunggu-tunggu, apalagi sama mamanya karena biar di rumah ada saingan cantiknya kan gitu. Cuman ya Allah berkata lain, dipanggil lagi ke sana. Ya kita mensyukuri nikmat itu walaupun sedih ya, tapi insya Allah kita terima dengan ikhlas. Minta doanya dari teman-teman semua, teman-teman media juga, teman-teman yang menonton tayangan ini, minta doanya semoga kami sekeluarga besar dikasih kelapangan. Istri juga terpukul banget Bang, mungkin perjuangan selama 7 bulan seperti apa? Ya 7 bulan lumayan struggling dia karena kehamilan yang keempat kan, punya rasa yang beda-beda gitu. Tapi semua dilakukan dengan hati senang gitu. Jadi enggak, ya walaupun ada sakitnya, ada begahnya, ada apa ya normalnya ibu hamil pada umumnya. Nah, istri Mas hari ini kelihatan kondisinya masih belum baik, bahkan tadi ditambahin sama dokter juga. Nah itu ada alasan khusus nggak sih kenapa kok istri pengen banget tuh maksain kesini padahal kondisinya tuh masih belum oke gitu? Sebenarnya kita tergantung dari dokter dan rumah sakit. Kalau kasih izin, istri datang. Kalau enggak, ya istri nggak memaksakan gitu. Nah kata dokter sama pihak rumah sakit, semua masih under control, cuman memang harus dijagain sama dokter sama ada satu suster gitu, untuk ngawal, takut terjadi apa-apa di jalan bisa langsung segera ada tindakan. Nah, sebelum mungkin kita lagi hamil itu kondisi istri sendiri seperti apa pada akhirnya harus dikeluarkan gitu kan? Ada efek dari istri sendiri nggak ketika pas harus dikeluarkan di usia 7 bulan itu dan kondisinya sudah? Ya awalnya terpukul, tapi secara medis tidak ada yang mengganggu si bayi sampai akhirnya bayinya dinyatakan meninggal gitu. Jadi pas cek memang istri ada asam lambung, tapi asam lambung bukan faktor utama, sampai akhirnya ditemukan kemarin pada saat lahiran bahwa oh ternyata alasan utamanya adalah itu tadi tuh muntir bahasanya, ya kelilit itulah si tali pusarnya. Berarti ketahuannya ketika sudah diambil atau didiagnosa kelilitnya itu Ketahuan apa? Kelilitnya tersebut Setelah keluar baru terlihat. Jadi pada saat keluar tuh kan bayinya teknisnya tuh bayi keluar, terus si tali pusarnya ini kan masih nyambung kan. Nah di situ tuh udah bentuknya tuh udah ngelilit banget ya, kayak baju diperes gitu tuh. Jadi bukan ngelilit leher, bukan ngelilit badan, bukan. Jadi si itunya, si tali pusarnya muter gitu dia.
jadi ngunci. Aduh. Terus cara nguatin diri sendiri, istri dan juga anak-anak ketika